Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi yang indah ini kita boleh diperjumpakan lewat doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi Kamis 24 Maret 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan dituntun firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Mari berdoa. Segala puji dan hormat kami angkat kepadamu ya Allah, Allah yang begitu baik. Terima kasih atas napas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Pagi yang indah ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan kami dapat pahami dengan baik. Ampunkan salah dan dosa kami. Berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Motivasi pelayanan menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, motivasi menentukan aksi seseorang. Jika motivasinya benar, baik, maka ia akan melakukan hal-hal yang baik. Namun jika motivasinya buruk, maka tentu aksinya juga mengarah kepada hal-hal yang negatif. Demikian halnya dalam pelayanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kita jumpai ada pelayanan yang digerakkan oleh motivasi-motivasi yang salah. Dari firman Tuhan hari ini, kita belajar dari kesaksian hidup Rasul Paulus tentang apa yang menjadi motivasinya dalam pelayanan pekabaran Injil. Rasul Paulus bersaksi bahwa semua itu dilakukan atas dasar takut akan Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau mendapat pujian bagi dirinya. Karena motivasi demikian, maka Rasul Paulus mengatakan, jika pada suatu kesempatan orang lain melihat dan menilai ada tindakannya seperti orang yang tidak waras, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Selanjutnya, pada kesempatan lain, ketika ia dapat menguasai diri, hal itu dimaksudkan untuk kepentingan jemaat. Yang terutama dari keseluruhan motivasi pelayanan Rasul Paulus adalah karena kasih Kristus yang telah menguasai kehidupannya. Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga di dalam Kristus ada kehidupan. Keteladanan Kristus yang telah berkorban haruslah menjadi landasan keseluruhan hidup dan motivasi pelayanan orang percaya. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah motivasinya? Bila kita merenungkan dengan sungguh kasih dan pengorbanan Kristus, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan motivasi pelayanan untuk kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan pujian. Karena kita melayani karena Kristus telah dahulu melayani kita. Hidup kita ini adalah miliknya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya segala bentuk pelayanan kita digerakkan dengan motivasi untuk kemuliaan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga,
Kami bersyukur waktu dan kesempatan Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh yang suci kudus, firman-Mu mengingatkan kami, menasihati kami untuk mengangkat pelayanan dengan motivasi yang benar, dilandaskan akan takut akan Tuhan, atau karena kasih Kristus yang telah menguasai kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa sehati bersama dengan sidang jemaat-Mu. Berdoa buat saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau jamah tubuh yang lemah. Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah lewat semuanya itu, saudara-saudara kasih mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan dan kuatkan. Biarlah ya Tuhan, mereka senantiasa hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Yang bersuka cita karena berbagai hal, pertambahan usia kelahiran, pernikahan, sembuh dari penyakit, berhasil dalam pendidikan, dan berbagai hal yang mensukacitakan. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersyukur, karena semua itu kami dapatkan hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pembangunan rumah Tuhan yang sementara dikerjakan. Berkati para tukang, berikan kesehatan yang baik, panitia pembangunan, dan sidang jemaat-Mu yang turut mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati agar pada waktu yang Tuhan tentukan, rumah Tuhan ini boleh terselesaikan, dibangun dengan baik, dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh aktivitas kami hari ini, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, Tuhan Engkau berkati, agar semuanya kami boleh laksanakan dengan penuh pengandalan akan Tuhan. Inilah ungkapan syukur, permohonan, dan pengharapan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian doa pagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.